Assalamualaikum Bu, mohon izin waktunya sebentar Bu. Waalaikumsalam Bapak, mari silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, apakah Ibu sedang sibuk Bu? Kebetulan hari ini saya tidak sibuk. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang ada di SD Negeri 07 Randu Tongkal Bu. Oh iya, silakan Pak, apa yang ingin Bapak tanya? Gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah Bu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun, jika masih dikatakan benar atau benar, masalah tersebut adalah dilema etika yang mungkin ditemukan di SD Negeri Randu Tongkal. Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Selama ini saya mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Oke Bu, terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Ibu lakukan selama ini seperti apa Bu? Untuk langkah-langkahnya yang saya lakukan untuk menentukan penyebab permasalahan, yang pertama berarti kita menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan pihak siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi 1, 2, 3. Oke Bu, terkait hal itu, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum solusi tersebut agar bermanfaat bagi orang banyak, baik secara jangka panjang. Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah cara mencari keputusan yang paling baik atau terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusannya pun harus menguntungkan kedua belah pihak dan diharapkan tidak merugikan salah satunya. Selanjutnya Bu, untuk ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan, tapi jika masalah yang saya temui itu berat, saya akan melakukan langkah-langkah
yang disebutkan tadi, yaitu menentukan penyebab masalah, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Jadi melalui alternatif solusi nih, Bu. Yeah. Kemudian, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran terutama, Bu, apa yang dapat yang buat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menentukan ataupun menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang dapat mendapatkan banyak pengetahuan baru, Bu, tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sama-sama, Pak. Nah, kalau begitu saya mohon izin undur, Bu, dari wawancara ini, dan terima kasih sekali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu, matur nuwun, Bu. Terkait dengan dilema etika, di mana tentang pengambilan keputusan yang Bapak pimpin, dan langsung saja Pak Herman. Ya, siap. Yang pertama yaitu selama ini yang Bapak pimpin untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral seperti apa ya, Pak? Terima kasih Pak Noto yang telah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, apa yang disampaikan Pak Noto yaitu berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang selama ini yang saya lakukan adalah dengan memperhatikan dengan seksama apakah ada benturan-benturan kepentingan yang lebih besar lagi atau ada hal-hal yang memunculkan masalah baru di kemudian hari. Itu Pak. Nah, seperti itu Pak. Oh iya Pak, yang kedua Pak, selama ini bagaimana menurut Bapak atau untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersama untuk sama-sama mengandung nilai kebajikannya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Yang pertama saya pastikan bahwa semua informasi dari kasus yang terjadi adalah benar adanya, bukan rekayasa atau masih berupa asumsi. Selanjutnya saya diskusikan dengan Dewan Guru untuk dapat memberi sudut pandang yang lebih luas lagi. Apakah ada benturan-benturan dengan hal-hal yang lebih luas atau kepentingan-kepentingan lain. Selain itu juga memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil nantinya hasil dari musyawarah bersama. Begitu, Pak Noto. Iya, Pak. Jadi di situ ada musyawarah ya, Pak. Iya, musyawarah. Kemudian yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya gali informasi tambahan atas kasus yang terjadi dari berbagai sumber, baik itu dari pelaku yang berkasus maupun anggota keluarga, bahkan masyarakat sekitar, melalui komunikasi dengan komite atau tokoh masyarakat setempat. Kemudian saya diskusikan dengan Dewan Guru untuk memberikan pandangan-pandangannya terhadap kasus-kasus yang terjadi. Ya, Pak. Selain yang tadi saya sampaikan, tentunya ada beberapa hal ya, Pak ya. Ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana tentang dilema etika, Pak. Terima kasih. Yang paling efektif adalah melalui diskusi dengan Dewan Guru dan pengawas sekolah. Karena dengan berdiskusi atau musyawarah keputusan yang diambil lebih bijaksana dengan mempertimbangkan banyak hal dan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Begitu, Pak Noto. Oke, Pak. Selanjutnya ada beberapa hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak. Terima kasih. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana saya memberikan keadilan bagi kedua belah pihak atau memberikan rasa nyaman terhadap situasi dan kondisi yang sedang dialami. Itu. Baik, selanjutnya setelah hal-hal apa saja yang terkait dengan dilema etika, tentunya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan tadi? Terima kasih. Yang saya jalankan yaitu untuk kasus-kasus yang mudah dialami atau tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Biasanya saya langsung menyelesaikan di tempat. Namun apabila dipandang kasus tersebut memiliki potensi masalah lain, maka saya biasanya memberi tenggang waktu tertentu dalam merespon kasus-kasus tersebut. Begitu. Seperti itu, Pak. Jadi di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tentu saja ada, Pak Noto, karena atasan saya adalah pengawas sekolah. Maka saya biasanya meminta bantuan atau solusi kepada pengawas sekolah untuk mempermudah pengambilan keputusan. Atau manakala kasus itu hanya cukup melalui diskusi dengan Dewan Guru, maka cukup musyawarah dengan Dewan Guru. Begitu, Pak Noto.
Jadi dari semua hal ini yang telah disampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak. Terima kasih Pak, bahwa dalam pembelajaran yang dapat saya petik adalah bahwa untuk kasus-kasus yang memiliki unsur dilema etika itu memang tidak mudah untuk diputuskan, harus melalui pertimbangan-pertimbangan moral. Jangan sampai keputusan yang kita ambil nantinya akan merugikan orang lain atau pihak lain. Itu Pak Winoto. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan tentang dilema etika, mudah-mudahan apa yang ada di sekolah Bapak bisa berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan juga dengan baik, Pak. Terima kasih Pak Winoto. Mohon maaf barangkali saya dalam menjawab kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.